Tiga tingkat bersyukur. Bersyukur yang umum adalah apa? Saudara naik pangkat, dulu ngontrak, akhirnya sekarang kebeli rumah, dan biasanya syukuran ya. Pak Julius, saya syukuran nih di rumah yang baru, betul nggak? Bersyukur mendapat hal-hal yang baik, itu umum ya. Oke. Itu apa? Tingkat bersyukur, ada tiga tingkat ya. Itu tingkat syukur yang pertama, umum, biasa ya. Jadi saudara jangan cepat melupakan kebaikan Tuhan. Syukuran yuk, rumah saya baru, udah syukuran. Sebulan kemudian rumah saudara kemalingan. Ayo, gimana gitu ya misalnya. Saudara kebeli mobil, bersyukur. Tiba-tiba geduk dia, penyok. Bagaimana? Itu bersyukur yang dapat yang tadi ya. Itu umum ya. Tapi saudara pegang kuncinya di sini. Jangan cepat melupakan kebaikan Tuhan. Punya rumah, saudara idam-idamkan. 10 tahun saudara ngontrak, akhirnya punya rumah. Sebulan kemudian rumah saudara dibobol maling. Tetap harus bersyukur. Itu tingkat pertama ya. Kedua adalah saudara bersyukur sebagai korban. Nah ini, kayak tadi tuh, kemalingan, itu korban. Ya, kita baca dulu Mazmur 50 ayat 23. Saudara harus tahu bahwa saudara diciptakan adalah untuk alat kemuliaan Tuhan. Ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Saya sering kasih ilustrasi. Saudara ini alat kemuliaan. Saya kalau punya handphone bagus, handphone ini bisa buat saya keren. Pasti handphone ini saya kasih anti gores, saya lindungi. Betul nggak? Kecuali handphonenya cuma 500.000. Ya, ada anjing yang ngeganggu, mungkin saudara bisa sambit pakai handphone yang 500.000. Kurang ajar lu, saudara mau kejar nggak keburu, pakai handphone saudara sambit. Kaing, ada rasa puas. Karena handphone yang 500.000 itu tidak bisa memuliakan saudara. Coba kalau saudara punya handphone, misalnya iPhone 14, ada anjing 2 gitu ya, deket. Saudara mau ketok nggak pakai handphone saudara? Nggak mau. Kenapa? Handphone ini bisa memuliakan saudara, maka saudara akan lindungi. Tangkap ini. Jadi saudara ini alat kemuliaannya, saudara itu dilindungi, dikasih anti gores. Ternyata cara memuliakan Tuhan itu, ya kita baca, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kata korban itu nggak ada yang enak. Kemarin saya korban ini, menang lotre 1 miliar. Bisa nggak? Yang namanya korban pasti saya bilang, saya kehilangan uang 5 juta. Itu korban kemalingan, korban ketipu, betul nggak? Wah, Akyong korban, ya menang apa tuh di BCA dapat mobil misalnya, kan nggak mungkin. Namanya korban tuh ada yang dikorbankan yang mengurangi apa yang saudara punya, betul nggak? Namanya korban. Nah, jadi saudara harus mau, kalau saudara tahu saudara ini alat kemuliaan, begitu saudara dapat menjadi korban apa ya, kebanjiran, saudara bersyukur, tetap ada pujian. Itu rumah siapa ya? Kebanjiran tapi ada puji-pujian. Oh, anak Tuhan. Wah, itu memuliakan Tuhan nggak? Bukan yang ngomel, puji-pujian. Saudara nangkep ini? Jadi harus ada puji-pujian dan ucapan syukur di saat yang nggak enak. Lagu tadi tuh, gimana ya refnya? Lus, bagaimana Lus? Refnya? Oh, enggak, yang ada meskipun badai apa tadi? Ada tuh lagunya enak tuh. Kita nyanyi ya. Oh, tetap cinta walau badai datang menerpa. Walau topan datang menerpa. Bener nggak? Bisa. Sudah mengalami hal yang tidak baik. Contoh saya waktu di PHK, saya mau merit nih. Itu kan badai. Buset, di PHK income dari mana? Saya berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ya. Dan ketika saudara bisa seperti itu, saudara sedang memuliakan Tuhan. Saudara bisa begitu kalau saudara bisa menangkap pesan Tuhan adalah saudara ini alat kemuliaan Tuhan, saudara akan dilindungi.
Seperti handphone yang tadi saya cerita, pasti saudara dikasih anti gores, dikasih macam-macam tuh. Betul nggak? Nggak berani macam-macam. Wah, ada nyamuk, ketepok. Nggak mungkin. Ya, waktu ketepok, terus handphone saudara terbelah dua, handphonenya nggak teriak, hatimu yang teriak. Aduh, betul nggak? Coba handphone saudara jatuh, handphone diem-diem aja, hatimu yang tersayat. Artinya kalau saudara tersentuh terbelah dua, yang teriak itu yang punya. Siapa yang punya? Tuhan. Tangkap ya? Oke. Ketiga, bersyukur untuk karya keselamatan atau anugerahnya yang ajaib. Apa? Pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ucapkan ini dalam setiap doamu. Nanti saya kasih ilustrasi supaya saudara semangat untuk mengucapkan syukur atas karya Tuhan di kayu salib. Ya. Jadi jenis yang ketiga, bersyukur untuk karya keselamatan atau anugerahnya yang ajaib. Kenapa saya mau sampaikan ini adalah begini. Dulu, bukan dulu, ya dulu sih ya, saya sekolah okul. Okul itu adalah kuasa gelap. Gelap itu artinya ada satu kekuatan, kuasa yang nggak kelihatan. Apa tuh misalnya? Saudara kedukun, ya, itu tuh kuasa gelap tuh yang main, penglaris. Jadi waktu saya sekolah okul, guru saya namanya Pak Ketut Gana, orang Bali, jadi pendeta. Dia bilang begini, kita sekarang jadi anak Tuhan, ya. Tapi 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, saudara pernah pergi ke dukun. Nah, ternyata waktu saudara ke dukun atau ke Gunung Kawi atau minta penglaris, saudara itu mengikat satu perjanjian. Dan si kuasa gelap itu, anggaplah iblis lah, itu punya kuasa yang disebut kuasa roh. Itu dulu 15 tahun yang lalu. Makanya harus diputuskan. Kalau nggak diputuskan, si kuasa gelap itu dia akan ganggu saudara terus. Ya. Ini, saudara nangkep nih. Jadi ada kuasa gelap. Misal kayak saya contoh saya kan dulu waktu jadi sales fotokopi saya pakai penglaris tulang macan. Iya benar, setiap kali mau masuk ke tempat yang saya tawarkan saya harus tepak 3 kali. Baru saya masuk. Nggak tahu itu sugesti apa enggak. Waktu saya tepak 3 kali jadi pede, mungkin aja ya jadi berani ngomong. Itu harus diputuskan katanya. Waktu saya mengikat perjanjian yang mungkin ke dukun, minta kesembuhan, saudara minum air gitu ya. Ya apalah saudara sembur-sembur gitu ya. Itu saudara sedang mengikat satu perjanjian dengan kuasa gelap, dan kuasa gelap itu punya hak yang disebut hak roh. Itu harus saudara putusin. Nah sekarang kan saudara jadi orang Kristen nih, anak Tuhan. Jadi saudara nggak mau nyentuh-nyentuh itu lagi dong. Tapi saya mau katakan, dia tuh masih punya hak. Makanya hak itu harus diputuskan. Ibaratnya kalau di dalam haroni, pelepasan. Betul kan? Saudara sering dengar nggak? Oh, harus dilepasin. Saudara nangkep ini. Saya kasih ilustrasi. Aprianto lah kemari. Anggap Aprianto ini kuasa gelap. Ya. Ada tampang nggak ya? Dulu 15 tahun yang lalu saya, kesaksian saya aja ya, mau jual fotokopi, saya sales fotokopi, susah banget gitu ya, jual mesin fotokopi. Saya lihat teman saya sekali 1 bulan bisa jual 5, saya tanya dia, namanya Yongki ya, Yong, rahasianya apa sih? Bukan dikasih tahu kayak, ya lu harus rajin apa, lu mau, dia keluarin jimatnya. Ini dia bilang, yang bener, iya lu mau ikut gua. Akhirnya saya dibawa tuh sama dia ya, ke Tomang gitu. Nah, anggap nih ya, dulu saya ngikat perjanjian sama dia. Mbak, saya kok nggak jual-jual nih, toko saya sepi, minta penglaris gitu ya misalnya. Terus dia kasih dong syarat ini. Nah, ibaratnya saya bikin perjanjian nih sama si Mbak ini, kuasa gelap. Ya udah kamu teken kata si Mbak ini ya udah teken perjanjian dong. Nah, perjanjian. Dia punya hak roh nih. 15 tahun kemudian saya udah jadi anak Tuhan. Nah, saya nggak mau pakai gitu-gituan. Ya, nah namanya manusia kan bisa lengah. Dia datang kemari. Untuk tuh haknya, dia mau ganggu saya nih.
Itu lihat nih, dibilang lu milik siapa? Berdasarkan 15 tahun yang lalu. Bisa nggak saya usir? Bisa. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau iblis. Dia keluar, turun ke mimbar dulu sebentar. Dia keluar bisa. Terus saya lengal kan? Jangan jauh-jauh. Karena kamu lagi incer. Yesus aja dikatakan gitu, menunggu waktu yang baik. Nah, satu hari saya lengal lagi. Dia lihat dong, kan saudara jadi inceran, datang lagi. Tuh, dia ganggu saya lagi, diganggu hati saya, apanya. Karena saya punya, kamu punya hak. Nah, kenapa tadi saya katakan saudara harus mengucap syukur untuk anugerah yang ajaib? Keluarkan dulu 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita baca dulu ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Ayo. Ketemu. Nah, ya kita baca dulu ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Next, ayat 20-nya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, saya ini sekarang udah jadi milik Kristus. Tetapi 15 tahun yang lalu saya ikat perjanjian dengan kuasa gelap. Dia punya hak. Nah, hak ini harus diputuskan dengan mengucap syukur untuk anugerahnya yang ajaib, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas, dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ucapkan syukur untuk anugerahnya yang ajaib, itu seperti begini. Nah, waktu dia datang lagi, Tuhan, saya mengucap syukur untuk anugerah yang ajaib. Saya bilang, tubuh saya ini sudah dibeli, harganya lunas. Tuh, ini bayar 50 juta. Kamu terima aja 5 juta. Ini saya ambil haknya ya. Oh, dia udah nggak punya hak lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Dia udah nggak punya hak lagi. Balik lagi. Ucapkan ini. Jadi saudara dalam doa itu ucapkan gitu. Aku mengucap syukur tubuhku adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal. Supaya si setan, si iblis yang saudara pernah ikat 10 tahun yang lalu, saudara pernah dikasih di kepang bukan ya? Iya, kita salah ngomong lagi, kepang lagi. Nah, kepang. Ada nggak? Dikasih ya. Kalau di nggak tahu lah, tradisi-tradisi gitu ya. Wah, ini harus dikasih nih, anaknya Kwan Im katanya. Iya, ada ya. Karena ciong. Nah, itu haknya diputuskan dengan cara apa? Saudara ucapkan ini. Ini ibaratnya, saudara tahu Indonesia itu merdeka. Itu bukan oleh bambu runcing, tetapi oleh teks proklamasi. Waktu teks proklamasi itu diucapkan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Maka roh kemerdekaan itu merasuk seluruh Nusantara. Indonesia jadi merdeka. Pertanyaan saya, apakah itu cukup diucapkan satu kali di tahun 1945? Udah gitu nggak usah diucapkan lagi? Setiap tahun diucapkan. Begitu juga saudara. Ini mah ilustrasinya aja. Jadi saudara mau menjadi orang yang merdeka secara utuh penuh, saudara harus ucapkan ini seperti saudara mengucapkan teks proklamasi setiap tahun. Untuk menunjukkan, saudara ini siapa? Saudara ini apa di hadapan Tuhan? Tangkap ini? Oke, pemain musik boleh. Saya tutup dengan sebuah cerita ya. Pemain musik diiringi dengan lagu yang tadi tuh, Ku Tetap Cinta. Saudara, power of thanksgiving, kuasa dalam ucapan syukur itu